silakan Ibu Erlina dan Ibu Sifora yang akan bertindak sebagai moderator, Ibu Erlina dan Ibu Sifora selaku pengamat pada sesi kasus 3 pada modul 2.3A.5.2 dalam ruang kolaborasi sesi praktik. Saya persilakan kepada Ibu Erlina. Ya, terima kasih Pak Ade atas kesempatan untuk yang sekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini kita akan kembali mencoba untuk mempraktekkan dialog coaching model Tirta yang akan disampaikan oleh sebagai coach Ibu Nurul dan sebagai coach Pak Ade dalam kasus 3. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Erlina. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan dulu, menjelaskan narasi tentang kasus 3 ini. Saya sebagai coach dan rekan saya Pak Ade ini sebagai coach. Rekan Anda bercerita, jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Seketika waktu itu di sebuah ruangan kantor, ada beberapa guru sedang berkumpul. Nampak Bu Nurul dan Pak Ade Kuswara sedang berbincang dengan serius di kala waktu itu. Terlihat sepertinya sedang membahas sesuatu hal yang sangat serius ya. Saya lihat Pak Ade sepertinya hari ini sedang banyak pikiran sekali ya Pak. Terlihat sekali nih Pak Ade dari raut wajahnya. Nampaknya Bapak sedang memikirkan sesuatu hal atau ada masalah yang serius Pak Ade? Iya nih Bu, ada masalah sedikit Bu. Tadi saya sempat mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Jadi saya rasanya kok kepikiran sekali ya gitu Bu. Jadi Bapak tadi mendapat teguran dari kepala sekolah. Sepertinya permasalahan ini harus segera diselesaikan Pak Ade. Karena berhubungan dengan permasalahan antara atasan dan bawahan. Takutnya nanti akan terjadi kesalahpahaman. Jika Pak Ade berkenan untuk bercerita, untuk mengungkapkan permasalahannya, insya Allah saya siap menjadi pendengar yang baik untuk Bapak. Dan semoga saja saya bisa ikut membantu menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin jika Bapak berkenan menceritakannya kepada saya? Iya Bu Fitri. Saya juga sebenarnya butuh rekan untuk berbagi cerita nih Bu atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kira-kira Bu Fitri mau nggak dengerin cerita dari saya nih Bu? Oh, silahkan saja Pak Ade. Saya siap mendengarkan cerita dari Bapak atas permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Ya gini Bu, jujur saya nih tadi saya sempat mendapatkan supervisi sebelumnya oleh pengawas saat mengajar dalam kelas. Lalu saat itu kan kondisi tubuh saya nih kurang fit ya Bu ya, kurang sehat. Karena agak sedikit meriang gitu Bu. Saat saya sedang melaksanakan proses KBM bersama anak-anak di dalam kelas, tiba-tiba saya mendapatkan panggilan dari pengawas. Lalu saya mendapatkan teguran dari pengawas tersebut. Dan jujur saya kaget tadi saat mendapatkan teguran tersebut. Beliau menanyakan kepada saya kenapa saya tidak membawa buku sebagai bahan ajar. Jadi ya saya jelaskan pada beliau bahwa buku yang saat ini digunakan itu saya rasa kurang relevan gitu Bu. Lalu saya juga tambahkan kepada beliau bahwa di era modernisasi saat ini sepertinya anak-anak itu kayaknya dapat mengakses lebih mudah
dan lebih cepat serta lebih up to date gitu Bu untuk akses materi dari sumber bahan belajar lainnya, misalnya dari internet, searching dari browsing seperti itu Bu kan, di mana dari sumber bahan ajar tersebut saya rasa lebih cepat untuk diakses dengan mudah oleh siswa di mana aja dan kapan saja ya kan Bu, tanpa membawa berat-berat buku yang seabrek-abrek banyak seperti itu. Padahal saya sudah jelaskan bahwa apa yang saya ajarkan ini, walaupun menggunakan sumber media bahan ajar lainnya, tetap kok mengacu pada kurikulum yang ada, tapi kayaknya kok ibu pengawas itu masih ngerasa keberatan terhadap apa yang saya jelaskan ya Bu. Saya sudah jelaskan kok padahal bahwa sumber bahan media ajar yang saya gunakan ini semua tetap mengacu pada buku teks. Walau saya tidak menggunakan buku teks atau modul sebagai media pendamping dalam proses KBM yang saya lakukan. Namun mungkin ya tadi karena kondisi saya kurang sehat, sehingga nada penyampaian saya itu kurang baik mungkin kepada beliau. Jadi beliau itu menerimanya kayaknya responnya jadi kurang seperti itu Bu. Sehingga saya kayaknya sih beliau jadi tersinggung dengan penjelasan saya tadi. Dan kayaknya sih beliau melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah hingga saya akhirnya tadi dipanggil Bu gitu dan dapat teguran dari kepala sekolah di ruangan. Ya gitu Bu. Jadi saya tuh sekarang tuh bingung gitu Bu. Benar-benar bingung. Oke, Pak Ade. Saya rasa Bapak ini sebenarnya guru yang sangat kreatif dan inovatif dalam melihat dan menilai situasi dan kondisi kelas terkait dengan apa yang diperlukan oleh siswa di era modern saat ini. Karena berani menampilkan sesuatu hal yang sedikit berbeda dari pengajaran yang dilakukan oleh guru lainnya. Jadi itu bagus tuh Pak. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak pahami dan ketahui bahwa jika kita melakukan inovasi, teknik atau pendekatan yang seperti Bapak lakukan saat ini, tentu ada kritik dan saran yang akan kita dapatkan dari orang lain sebagai bentuk respon terhadap apa yang kita lakukan. Namun, apabila Bapak dapat mengelola serta menerima kritik dan saran tersebut dengan baik, mungkin saja akan melahirkan model pembelajaran yang luar biasa. Dan mungkin saja ke depan akan menjadi sesuatu hal yang dapat ditiru oleh semua guru. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak, apakah Bapak akan mempertahankan praktek baik yang tadi sempat dikritik oleh pengawas dan kepala sekolah? Iya tentu aja Bu. Ya jadi gini Bu ya, saya tuh memiliki prinsip bahwa sebisa mungkin dalam proses KBM yang saya jalankan, saya akan tetap mengusahakan yang terbaik untuk siswa saya di dalam kelas dengan segala kebutuhan belajarnya di kelas sesuai dengan zamannya di kondisi saat ini seperti itu Bu. Saya juga merasa buku yang eh, digunakan dalam kelas itu memang saat ini kurang relevan dan malah saya rasa malah membebani siswa gitu Bu. Harus beli buku dan saya rasa itu saya akan tetap menggunakan sumber bahan belajar lainnya sih selain buku dan bukan hanya berpangku pada buku teks di sekolah aja gitu sih Bu. Kalau dari saya nih Bu. Iya Pak Ade, memang tepat sekali dengan situasi dan kondisi saat ini yang mengedepankan konsep merdeka belajar, di mana guru dan siswa dibebaskan untuk memilih gaya dan model pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas, serta bahan sumber yang akan digunakan. Namun, Pak Ade, yang saya ketahui juga bahwa ada beberapa teknik panduan yang pernah saya baca itu, di mana dalam panduan teknis untuk proses KBM yang dikeluarkan oleh Direktorat PSMA di tahun 2014, memang bahwa dalam standar proses KBM yang dilaksanakan di kelas, guru sebaiknya menggunakan modul sebagai panduan untuk KBM yang akan dilaksanakan. Selain itu juga, model tersebut dapat dijadikan sebagai panduan belajar siswa di kelas, sebagai penghubung media komunikasi antara guru dengan siswa, orang tua dengan siswa,
dan beberapa hal lainnya. Itu mungkin yang menjadi dasar dari pengawas tersebut dalam memberikan kritik dan sarannya kepada Bapak dalam menggunakan modul sebagai salah satu media bahan ajar pendukung utama yang diwajibkan di dalam proses KBM yang kita lakukan di kelas. Mungkin Pak Ade, ada mungkin yang bisa diungkapkan dari penjelasan saya tadi, Pak? Astagfirullahaladzim. Oh iya ya Bu Fitri ya. Mungkin di sana kali ya kekeliruan saya Bu. Dimana saya kira modul itu hanya sebagai alat pendukung KBM aja. Jadi nggak wajib untuk digunakan gitu. Saya baru mengetahui nih Bu bahwa modul ini adalah sebagai pendukung utama dalam menuntun proses KBM untuk siswa agar lebih terkontrol gitu ya Bu ya. Saya juga baru tahu bahwa modul ini diwajibkan dan saya kira kita bebas sebenarnya menggunakan sumber bahan ajar lainnya gitu. Aduh ya Allah Bu, saya jadi kok ngerasa bersalah ya Bu ya. Apa mungkin pada saat menjelaskan tadi, gimana ya Bu ya, jadi saya bingung nih Bu. Mungkin saya tadi saat menjelaskan kepada beliau, ya saya akui sih Bu, ini mungkin karena ketidakpahaman saya saat menjelaskan hal tersebut dan kurangnya ilmu yang saya miliki, Bu. Mungkin itu yang menjadi dasar mengapa pengawas tersebut, Ibu pengawas ini tadi, jadi tersinggung. Karena saya ngotot kali ya, Bu, ya. Sehingga beliau melaporkan kekeliruan ilmu yang saya pahami ini kepada kepala sekolah sampai akhirnya salah paham pun terjadi dan Bapak Kepala Sekolah jadi menegur saya. Mungkin ke depan saya akan coba untuk memperbaikinya, Bu. Oke, Pak Ade. Setelah itu, kira-kira dengan pemahaman tersebut, jika Bapak dapat melakukan redesign model dan praktek baik yang sebelumnya Bapak pernah lakukan tersebut, apa rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya agar KBM yang Bapak lakukan nanti semakin jauh, semakin lebih baik lagi? Yang bagaimana yang akan Bapak rancang nantinya? Mungkin sih Bu, setelah Ibu tadi sharing bersama saya tadi, ya setelah saya mendapatkan pemahaman tadi, ke depan saya akan memadukan penggunaan modul dan sumber bahan ajar lainnya ini sebagai alat untuk mendukung optimalisasi KBM yang saya akan lakukan di dalam kelas nanti, Bu, agar semuanya berjalan sesuai dengan skenario, mungkin dengan aturan, harapan saya demi mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan di dalam kelas. Mungkin begitu kali, Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Ade. Mungkin dengan pola tersebut, ke depannya untuk kritik dari pengawas dan kepala sekolah, ada baiknya dikombinasikan dan diterima dengan kolaborasi ya Pak Ade. Nah, ini kan Pak Ade ada permasalahan antara Bapak dengan pengawas dan kepala sekolah seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal. Nah, oleh karena itu, langkah selanjutnya dari Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bagaimana? Mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlanjut atas hal ini dan agar lebih mempererat silaturahmi bersama untuk mengembalikan situasi dan kondisi ini kembali seperti semula, bahkan lebih baik lagi mungkin ke depannya. Jadi bagaimana Pak? Ya mungkin kalau dari saya nih Bu, mungkin setelah ini saya akan menghadap kepala sekolah dan ibu pengawas atas pemahaman dan ilmu pengetahuan saya yang saya dapatkan barusan ini, Bu. Jadi saya mungkin akan menjelaskan kepada beliau untuk rencana tindak aksi saya dalam perbaikan desain, model pembelajaran, konsep pembelajaran yang akan saya lakukan dengan menggunakan bahan ajar modul serta bahan ajar dari sumber lainnya untuk memaksimalkan hasil dan guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Jadi saya akan menjelaskan bahwa saya akan memadukan dan akan memperbaiki kesalahan saya tersebut dan kekeliruan saya tadi. Wow, luar biasa sekali Pak Ade. Terima kasih. Itu harapan kita semua. Semoga proses KBM yang Bapak jalankan di kelas dan hubungan antara Bapak dan kepala sekolah serta pengawas dapat kembali pada situasi awal. Dan mungkin ke depannya nanti dapat menjadi lebih baik lagi. Oke, makasih ya Bu Nurul, Bu Iya, Nurul sama-sama Pak Ade. Fitriani atas
penjelasannya, wawasan saya akhirnya jadi terbuka nih Bu, bahwa modul itu adalah sesuatu hal yang penting untuk digunakan di dalam kelas sebagai media kontrol. Saya Iya, izin dulu Bu ya, mau masuk ke dalam kelas nih karena ada jam mengajar berikutnya. Mohon izin ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. iya Pak Ade. Waalaikumsalam. Semangat ya Pak Ade. Ya semangat juga Bu. Demikian Dan- presentasi dari saya, Pak Ade Kuswara dan Bu Nurul Fitriani dalam penyelesaian skenario kasus 3. Saya kembalikan kepada Ibu Erlina selaku moderator. Ya, terima kasih Pak Ade, Bu Nurul, yang sudah mempresentasikan dialog coaching ya. Kita lanjutkan, kita mencoba mendengarkan tanggapan dari Ibu Sipora atas dialog coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul dan Pak Ade. Kepada Bu Sipora, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Erlina yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kali ini saya akan memberikan umpan balik terhadap kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 tadi. Yang pertama yang saya lihat bahwa, yang saya amati bahwa terjadi suatu hubungan yang baik antara coach dengan coachee, itu nyambung banget, di mana saya melihat di sini ketika coachnya itu menghampiri coachnya itu benar-benar menunjukkan kehadiran penuh terhadap coachee. Terlihat dari cara coachnya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terbuka, di mana pertanyaan-pertanyaan itu juga terlihat membuat suasana lebih tenang dan ramah, dan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kepedulian terhadap apa yang dirasakan oleh coachee. Kemudian terkait dengan alur percakapan Tirta itu juga sudah sangat jelas dari apa yang sudah kita saksikan bersama tadi, bahwa coach itu mampu memberikan pertanyaan yang mengarah kepada tujuan atau kesepakatan topik pembicaraan yang mereka lakukan pada saat itu, di mana mereka terlihat bahwa dari pertanyaannya tadi itu terlihat coach itu mau mendengarkan atau mau memberikan mau membantu coach untuk menyelesaikan. Baik, terlihat tadi kita melihat bahwa alur percakapannya itu sudah mengikuti alur percakapan Tirta, di mana coach maupun coachee sudah sama-sama menyetujui atau menyepakati bahwa topik pembicaraan mereka adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coachee terkait dia merasa tidak enak atau merasa sedikit sedih karena tadi harus menghadapi teguran dari supervisi. Kemudian yang kedua itu alur Tirta terkait identifikasi. Terlihat bahwa coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dan memetakan situasi yang saat itu sedang dihadapi oleh coachee. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga mampu menghubungkan fakta yang sedang dihadapi oleh coachee saat itu dengan fakta yang seharusnya dipahami oleh coachee ketika coachee itu dipanggil dan semacam diberikan bimbingan langsung dari kepala sekolah tadi. Kemudian kita lihat juga terkait dengan alur Tirta itu untuk rencana aksinya, coach juga sudah mampu menggiring coachee untuk mengembangkan ide atau menggiring coachee untuk memikirkan rencana aksi apa yang perlu dilakukan agar dapat menyelesaikan atau dapat memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee pada saat itu. Dan di sini saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach juga itu tidak pernah menyudutkan, walaupun sebenarnya coach ini kalau saya lihat dia sebenarnya paham perasaan atau permasalahan yang dihadapi oleh coachee, tapi dia tidak pernah menyudutkan. Malah saya lihat di sini bahwa
coach-nya itu selalu menyampaikan kata-kata yang menguatkan, memberikan semangat, dan terus-menerus memberikan penguatan kepada si coach. Jadi di sini saya melihat bahwa akhirnya coach juga akan merasa aman untuk menceritakan semua, meluapkan semua perasaannya ya yang dialami oleh coach pada saat itu. Kemudian untuk tanggung jawabnya sendiri di alur Tirta itu juga sudah terlihat, coach sudah melakukan, sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coach yang akhirnya memikirkan dia untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap permasalahan yang dia hadapi oleh coach ini. Di situ terlihat bahwa coach itu tidak hanya dari pertanyaan yang dilontarkan oleh coach itu membuat si coach pada akhirnya tidak hanya menyelesaikan permasalahan terhadap dirinya sendiri yang saat itu merasa sedih karena harus ditegur oleh supervisi atau mendapat teguran dari supervisi melalui kepala sekolah, tetapi pertanyaan itu juga telah menggiring si coach ini untuk memikirkan bagaimana pada akhirnya dia harus bisa memadukan pembelajaran yang harus menggunakan modul dan juga sumber ajar lain. Jadi sangat luar biasa kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 terkait masalah kasus permasalahan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Sifora dan Bu Erlina atas masukannya dan pengamatannya.